Seperti biasa, di awal tahun kita akan merinci kejadian yang paling ditunggu di Rusia. Agar di bulan Desember kita bisa menilai mana yang terrealisasi dan seberapa sukses tahun 2021 untuk negara tersebut. Mari kita lihat bersama-sama hal-hal positif yang menanti kita di darat, di air, di udara, dan di luar angkasa. Di darat. Di tahun 2021, dinantikan penyelesaian konstruksi besar yang telah dimulai di tahun 2013 dan disebut dengan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api timur. Ini adalah salah satu langkah untuk memperluas kapasitas dari dua jalur rel kereta api utama BAM dan Trans-Siberia. Dengan pembangunan stasiun baru, depo, fasilitas jembatan dan terowongan, trek, dan lainnya. Setelah tahap pertama selesai, langsung dilanjutkan ke tahap kedua yang akan berlangsung sampai 2024. Di tahun ini seharusnya dimulai kejadian yang lama ditunggu, pembangunan pabrik desalinasi di Crimea. Ini akan menjadi proyek skala besar pertama pada jenisnya di Rusia. Di Buryatia, sebuah teleskop radio yang unik dirancang untuk mempelajari proses pada mahkota matahari. Hal ini sedang dibangun sebagai bagian dari proyek besar ilmiah yang menyatukan 7 fasilitas baru. Salah satunya adalah teleskop radio RT-13 yang diperkenalkan pada akhir Desember tahun lalu. Di wilayah Khabarovsk, proyek konstruksi besar juga akan dimulai, yaitu pabrik gas alam cair yang tersambung dengan Sakhalin 1. 3.000 orang akan terlibat dalam konstruksi dan perusahaan itu sendiri akan memberi sekitar 5 triliun rubel ke ekonomi negara di masa depan. Tapi dua baris produksi pertama akan dimasukkan ke dalam operasi di pabrik pengolahan gas Amur tahun ini. Di tahun 2021, unit daya ke-6 dengan reaktor Ver 1200 di Leningrad akan dioperasikan. Pertahanan diperkirakan akan mengadopsi S-500 Prometheus dan awal tes rudal hipersonik Zircon. Serta mobil lapis baja terbaru atlet APC K-16 dan kendaraan beroda tentara infanteri K-17. Di Republik Komi, pembangunan stasiun radar Voronezh sebagai sistem peringatan serangan rudal Rusia harus diselesaikan. Di air. Tahun ini Rosatom berencana menjalankan proyek pemecah es Siberia 22220. Hal ini diperlukan segera mungkin untuk meningkatkan lalu lintas di rute Laut Utara yang belum terpengaruh oleh pandemi. Berhubung dengan ini, pada akhir tahun ini pengerukan di Teluk Ob harus diselesaikan, yang memungkinkan penggunaan kapasitas besar di sana dan penyelesaian pembangunan fasilitas transportasi Murmansk termasuk jalur kereta api baru dengan panjang 46 km dan pelabuhan pantai barat Kolabay. Di Astrakhan, kapal pesiar Soviet Peter the Great yang dirancang untuk beroperasi di Laut Kaspia dan Laut Hitam akan selesai. Untuk kebutuhan angkatan laut diharapkan untuk mendatangkan 2 kapal selam bertenaga nuklir Borea dan yang pertama dari 6 korvet 20380 dan 20385 di galangan kapal Amur. Bagian dari armada yaitu 4 kapal selam dan 6 kapal permukaan serta 22 perahu dan kapal pendukung. Di udara. Salah satu kejadian yang paling menarik tahun ini adalah awal tes penerbangan pesawat dengan mesin superkonduktivitas. Di depan mata kita, teknologi masa depan sedang diciptakan dan diuji. Sebuah tanaman daya hibrida berbasis pada suhu tinggi superkonduktivitas. Penggunaan listrik dalam penerbangan akan mengurangi kebisingan dan konsumsi bahan bakar. Di masa depan, ekonomi bisa naik hingga 75%. Untuk pertama kalinya di langit Arktik akan terbang pesawat listrik tanpa awak atmosfer sofa. Berat mesin hanya 12 kg dan memiliki sayap memanjang besar dengan panel surya dan didorong oleh 2 motor listrik dengan baling-baling. Berkat ini, sofa bisa terbang selama 50 jam atau lebih dan di ketinggian sekitar 20 km. Pemerintah akan merilis uji coba mesin yang lebih berat yaitu penghancur strategis modern TU-160M.
Dan di tahun yang sama tes mesin baru untuk kapal induk rudal Pakda yang menjanjikan akan dimulai, dan pertama kali menguji penggunaan rudal udara ke udara dari pangkalan Okhotnik. Di penerbangan sipil, kami berharap produksi awal dari pesawat udara MS-21300 dan penerbangan pertama dari prototipe kedua IL-114-300 yang diperbarui. Di luar angkasa. Pada tahun 2021, Roskosmos berencana untuk melaksanakan 30 peluncuran. Dari situ kita akan melihat peluncuran ketiga roket berat Anggara A5 dan roket ringan Anggara 1.2. Untuk perangkat luar, kami mencatat satelit radar Observer dijadwalkan akan keluar di kuartal ketiga. Pada kuartal keempat direncanakan untuk meluncurkan 2 satelit telekomunikasi ekspres. Kami juga menunggu pengiriman 2 sekolah dan 1 siswa ke orbit. Pada bulan Desember, 2 wisatawan luar angkasa yang namanya belum diungkapkan direncanakan dikirim ke ISS di pesawat Soyuz MS-20. Tetapi perhatian utama ke kejadian yang telah kita tunggu selama bertahun-tahun yaitu peluncuran stasiun otomatis antarplanet Luna 25. Ini akan menjadi pendaratan pertama pesawat luar angkasa Rusia di bulan setelah hampir setengah abad, yang akan menandai awal program bulan jangka panjang. Harapan. Semua di atas adalah sebagian kecil hal positif yang menunggu kita di tahun mendatang. Mimpi cenderung menjadi kenyataan dengan cara yang paling tak terduga. Jadi, tepat sebelum liburan, pilot Baltik mewujudkan mimpi Dima Miranov. Anak itu menderita penyakit serius dari sistem muskuloskeletal dan bermimpi melihat helikopter. Setelah mempelajari hal ini, Komandan Armada Baltik memberi Dima tur. Anak itu dan ibunya terbang dalam helikopter Mi-8 dan untuk pertama kalinya melihat Laut Baltika dan sekitarnya dari atas. Dima bermimpi menjadi pilot dan sebagai tanda terima kasih untuk tur yang tak terlupakan, dia memberikan militer sebuah helikopter yang terbuat dari plastisin. Jadikan mimpi Dima, pilot, dan semua orang baik di negara kita menjadi kenyataan. Kami berharap akhir pekan Anda yang bahagia dan ceria.